Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Afrizal. Ya, dan hari ini kita bertemu kembali di KD yang kedua. Ya, dan ini kita hari ini akan ngomongin peluang bisnis. Mohon maaf, saya nggak menampilkan muka karena mungkin terlalu. Muka saya lagi ganteng-gantengnya hari ini, takut kalian terpesona. Jadi, untuk hari ini kita ngebahas masalah peluang yang selalu hadir di depan mata kita tapi jarang sekali kita ambil gitu. Dan hari ini semoga hari yang baik buat kita, dan semoga kalian tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan sehat ya, seperti biasanya. Saya nggak akan banyak bicara pada hari ini, tetapi intinya pelajaran hari ini adalah bagaimana cara meyakinkan kalian tentang banyak sekali peluang yang ada di sekitar kita ya. Terus bagaimana caranya kita juga bisa menerima peluang tersebut dan berhasil membuat bisnis kita lebih baik lagi. Oke, next. Nah, ini adalah slide kedua. Jadi hari ini kita akan berbicara dari hati ke hati tentang usaha. Ya, ingat ya, dari hati ke hati. Dengarkan, resapi, dan amalkan. Artinya saya harus ulang 2 kali. Dengarkan, resapi, dan amalkan. Ini akan jadi pelajaran yang sangat menarik pada hari ini. Walaupun muka saya nggak kelihatan, tetapi kalian bisa menjadikan peluang itu sebagai sumber uang buat kalian gitu. Dan semoga kalian dapatkan pada hari ini. Ingat, dengarkan, resapi, dan amalkan. Baik, kita akan mulai dari sebuah kesuksesan. Sukses itu sebenarnya adalah gabungan antara kesiapan ditambah peluang. Begitu. Jadi ketika kita siap, peluangnya ada, maka bagus itu. Pas. Ada juga ketika kita dapat peluangnya, kita belum siap dengan berbagai alasan. Kita baca di bawahnya. Kadang peluang selalu hadir di hadapan kita, tapi kadang kita jarang ambil gitu. Karena apa? Aduh, saya mah takut. Aduh, saya mah nggak bisa. Aduh, saya mah ngan aduh we kos labuh gitu. Saya nggak siap. Saya respon saya mah biasa, biarin orang ini. Oh, itu bukan urusan saya, biarin aja. Yang sukses, saya mah mending miskin kayak gini. Nah, itu adalah yang mungkin ada di benak kalian sekarang. Serba ketakutan apapun. Enggak, saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu, saya mah hanya seorang ini, seorang itu, seorang ini, seorang itu. Padahal Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesempatan dari apa yang kita mungkin sudah pernah kita doakan. Ya Allah, saya ingin ibu saya naik haji. Ya Allah, saya ingin membeli rumah yang besar. Ya Allah, saya ingin A, ingin B, ingin C. Dikasih peluang minder. Nah, banyak orang seperti itu, banyak banget. Jangankan kalian, guru juga banyak yang kayak gitu. Nah, kita nggak pernah tahu jenis apa atau jenis pekerjaan apa, jenis usaha apa yang akan kita geluti nanti. Tetapi ketika peluangnya ada dan itu bagus, maka kalian di situ harus bertindak. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Nah, ini yang penting. Ketika ada peluang, jangan langsung ditolak atau di-reject oleh kalian, tetapi analisis terlebih dahulu bagaimana ketika peluang datang. Oke, lanjut ke slide 3. Menganalisis peluang usaha. Nah, peluang dan resiko usaha, kita lihat seberapa besar peluangnya berbanding dengan resiko usaha yang akan kita dapatkan. Contoh,
Misal banyak banget peluang usaha, entah itu jasa atau barang, itu yang berseliweran depan kita. Terus kita mikir terlalu besar resikonya. Banyak juga usaha yang resikonya kecil, peluangnya juga kecil. Ada juga peluang yang besar, resikonya juga besar, tergantung pilihan kamu. Lihat dulu seberapa persen peluangnya, seberapa persen resiko usaha yang akan kita dapatkan ketika kita mengambil peluang tersebut. Ini kita ngomongin yang haram. Misal, amit-amit tapi ya, kita ngomongin narkoba. Peluang untuk mendapatkan uangnya banyak, tapi resikonya luar biasa. Bisa mati, dipenjara seumur hidup, dipenjara 30 tahun, kebayang ya, dipenjara terus apalagi pokoknya banyak. Kalau di daerah Arab sana dipenggal dan sebagainya. Itu resikonya besar, tapi tereh beunghar tereh oke paehna lah istilahnya kos gitu. Terus ada juga yang bagus, misalkan peluangnya bagus 50-50, 50% 50%, nah itu yang kita cari. Begitu. Memanfaatkan peluang dengan kreatif dan inovatif, artinya kamu bisa manfaatin peluang yang ada, itu kamu buat sekreatif mungkin. Wah, peluangnya ada nih, gunakan otak atau kreativitas kamu serta inovasi kamu untuk bisa mengembangkan ide atau peluang tersebut. Misal pernah kejadian di Jakarta, bukan kejadian, sampai hari ini ada perusahaannya ini tentang memanfaatkan peluang. Contoh, banyak sekali pekerja di Jakarta yang ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, sampai akhirnya dia si perusahaan tersebut, karena ada peluang di situ, dia bergerak di perusahaan jasa, yaitu nganterin susu apa? Susu ASI. Untuk siapa? Untuk anaknya yang di rumah, untuk anak pelanggannya atau customernya dia yang ada di rumah. Dia tugasnya nganterin susu ASI ibunya yang sedang bekerja. Di mana? Di perusahaan. Delivery seperti itu, seperti biasa kayak JNE gitu, tapi nganterin khusus susu. Karena peluangnya yaitu banyak orang yang susah sekali meninggalkan anaknya ketika dia harus bekerja. Kenapa? Anaknya pengen susu. Tapi kalau susu ASI-nya itu dibawa menggunakan alat khusus gitu ya, pendingin yang khusus dan sebagainya, itu dibawa ke rumahnya dan dikirim gitu. Anaknya mendapatkan susu ASI, ibunya masih tetap bisa bekerja. Nah, itu salah satu peluang yang dimanfaatkan. Memang asa teu mungkin gitu, tapi kalau orang-orang wirausaha berpikir justru yang tidak mungkin itu yang bisa terjadi. Anti mainstream lah ya. Terus selanjutnya adalah faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Lihat seberapa peluang berhasil usaha tersebut dan seberapa besar kegagalan dalam usaha tersebut. Jangan pernah mencontoh orang yang gagal, contohlah orang yang berhasil. Karena apa? Orang yang berhasil itu telah mengalami banyak banget kegagalan. Orang yang gagal belum tentu dia berhasil. Jadi yang berhasil pasti dia telah mengalami banyak sekali kegagalan. Oke, jangan nyontoh orang yang salah. Selanjutnya adalah pengembangan ide kreatif dan inovatif. Setelah dapat, maka kembangkan ide kreatif dan inovatif kamu. Seperti itu. Next. Ini contoh memanfaatkan peluang. Ini banyak banget di sekitar kita. Misal ya, di lingkungan kita tidak ada tukang warung, maka peluang kita ya buat warung gitu. Gak usah pusing. Di situ peluangnya. Jangan sampai kita berpikir gini, aduh nggak ada warung, kemana ya, jauh gitu. Kenapa kita nggak buka sendiri sih? Kebutuhan kita terpenuhi. Selanjutnya adalah uang masuk setiap hari kayak gitu. Selanjutnya adalah misal di lingkungan kita banyak sampah, kenapa kita tidak buat bank sampah? Kita pilah sampahnya, terus kita jual, terus ibu-ibu bisa menabung sampah di kita dan sebagainya, kayak gitu. Next, ketika kita hidup di lingkungan pedesaan yang asri dan subur, kenapa tidak bertani gitu?
Wah penting udah petani mah orang mah tanya nggak, kenapa nggak belajar kayak gitu. Yang penting bagaimana cara kamu menangkap peluang di sekitar kamu. Ketika kita hidup di lingkungan pengangguran, kenapa tidak buat Karang Taruna, kelompok-kelompok tani misalkan, terus kelompok produktif ya, kelompok kreatif misalkan untuk mengolah hasil bumi. Ada misalkan pemotongan kayu ya, serbuk-serbuk kayunya bisa dibuat log blog log jamur misalkan, buat pertanian jamur dan sebagainya. Kenapa kita nggak manfaatkan itu? Kita sibuk mencari kerja. Kalian termindset di otak kamu setelah lulus sekolah nyari kerja udah numpuk. Orang pengangguran tuh ngapain lagi? Buat usaha. Ingat sekali lagi, yang pengangguran itu banyak, nu boga usaha jarang, maka peluang kalian banyak di situ. Silahkan buka usaha sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Jangan pernah termindset menjadi budak. Ketika kita hidup di daerah industri, banyak sekali sampah di industri yang bisa kita manfaatkan dan jadi usaha. Industri sendal, industri sepatu misalkan, itu sampah-sampahnya itu bisa kita kelola. Atau pemasarannya nih belum ada, biarkan saya yang masarin, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalian lebih pinter tentang medsos, kalian lebih pinter tentang endorse dan sebagainya. Sok jadikan itu peluang buat kamu. Ketika hidup di daerah pariwisata, kenapa nggak jual cenderamata, jadi tour guide, buka kafe, misalkan buka makanan-makanan tradisional, misalkan saya mau jual rengginang, opak dan sebagainya. Itu jangan salah, omsetnya itu luar biasa. Terus ketika tahu kemajuan teknologi, misal kalian beli sesuatu di Lazada misalkan ya, di Shopee atau Bukalapak ya, atau apapun lah itu, kalian hanya beli saja. Kenapa kalian nggak coba Bukalapak gitu? Maksudnya Bukalapak teh ngebuka lapak di toko-toko itu gitu. Kalian punya produk, tinggal foto, beres, harganya segini, deskripsi produknya segini, tanggal kirim, ongkos kirim segini dan sebagainya, tinggal buka di sana gitu. Kenapa tidak gitu? Kita itu jangan sampai kita selalu hidup menjadi hidup atau orang-orang yang konsumtif, selalu menikmati saja, nggak pernah berbuat sesuatu. Ayolah, hasilkan sesuatu dalam hidup kamu gitu. Saya juga udah nggak banyak-banyak lah ya pelajaran kita hari ini. Yang penting sudah ada jiwa wirausaha dalam diri kalian masing-masing. Tanamkan dari sekarang. Jangan termindset setelah lulus sekolah yang neangan gawe. Termindset setelah lulus sekolah kamu bisa menghasilkan sesuatu dan bisa menerima banyak yang bekerja di kamu. Jadilah pengusaha. Pengusaha apapun, banyak banget yang bisa kalian kelola. Dan kamu bisa jadi bos di usaha kamu sendiri. That's enough for today. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyaf Afrijal.